Sebagai tim promosi, sejauh ini PSIM Yogyakarta tampil mengejutkan di Super League. Di beberapa laga sebelumnya mereka telah meraih hasil positif lawan tim-tim mentereng seperti Persib, Persebaya, Bali hingga Dewa United. Tapi, bagaimana cara John van Hastel membawa PSIM bersaing di 4 besar klasemen sementara setidaknya hingga paruh musim ini? Saya Kevin William, dan selamat datang kembali di Masterclass. Dari struktur permainan, tim asuhan Van Hastel bermain dengan formasi standar di sepak bola modern, yaitu 4-2-3-1. Duet Rahmat Sho dan Zai Valente di lini tengah masing-masing berfungsi sebagai destroyer dan kreator serangan, sementara Farid Zazuddin berfungsi sebagai penyerang di antar lini, dan Halyeta sebagai target man di lini depan. Namun dalam fase build-up, formasi ini akan mengalami perubahan. Saat membangun serangan, PSIM biasa menggunakan struktur 4-2 di awal. Kemudian, bentuk ini dapat berubah menjadi 3-1. Rahmat Sho seringkali bergerak turun dan berdiri di antara Yusaku dan Mingo yang melebar sehingga membentuk struktur 3 back. Taktik ini dikenal dengan istilah La Salida Lavopiana yang pertama kali dikenalkan oleh Ricardo Lavope di Timnas Meksiko di Piala Dunia 2006. Tujuannya adalah untuk menang jumlah pemain dari para penyerang di depan blok lawan sehingga membantu progres bola ke depan. Dalam mode permainannya, PSIM biasa build up secara direct untuk memindahkan bola ke area lawan di depan. Bola dari kiper atau back tengah akan diarahkan langsung ke sayap kiri menuju winger atau fullback yang naik ke area tersebut. Kemudian, mereka memanfaatkan ruang di belakang garis pertahanan lawan untuk melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Build up langsung ke area sayap kiri ini membutuhkan pemain yang kuat dalam duel udara. Maka tak heran jika posisi ini diisi pemain seperti Corve atau Fase yang memiliki karakter fisik seperti striker. Tapi, main long ball juga ada seninya. Butuh strategi khusus untuk memainkan umpan-umpan panjang supaya nggak gampang kehilangan penguasaan bola. Karena sejatinya, bermain long ball punya resiko tersendiri. Jika eksekusinya asal-asalan, long ball malah bisa jadi masalah buat tim sendiri. Dalam proses umpan panjang ke depan, PSIM menggunakan target man yang berfungsi untuk menarik garis pertahanan lawan secara vertikal, sehingga menciptakan jarak di antar lini. Kemudian ruang di antar lini di overload untuk mengambil second ball, lalu melakukan serangan dari tengah. Dengan begini, mereka dapat mempertahankan tekanan dan penguasaan bola di area lawan, sekalipun target man tak mampu memenangkan duel udara dengan sempurna. Selain itu, PSIM juga perlu memancing press sebelum melepaskan umpan panjang ke depan. Dengan memancing press terlebih dahulu, ruang kosong di antar lini akan tercipta akibat lini depan dan tengah lawan yang naik di setengah area PSIM. Pola ini terjadi dalam proses gol kedua mereka saat lawan Dewa United. Setelah memancing press Dewa, PSIM mengeksploitasi ruang di antar lini dengan long ball Cahya ke Halyeta yang dipantulkan ke Farid Zazuddin. Kemudian, Halyeta langsung bergerak ke depan dan menyerang ruang di garis pertahanan yang ditinggal Jonathan untuk press ke depan. Pola treatment pass tersebut berhasil mengeksploitasi ruang yang terdapat di belakang backhand Dewa United hingga menjadi gol. Strategi dan eksekusi long ball yang teratur membuat PSIM menjadi tim dengan umpan panjang terakurat di liga sejauh ini. Zai Valente dan Yusaku Yamadera juga masuk dalam daftar 5 pengumpan terpanjang terakurat sejauh ini. Build up direct memang jadi pola utama PSIM dalam melakukan serangan. Namun ada satu cara lain yang memberi variasi pada permainan mereka, yaitu bermain dengan jarak minimum di tengah. Yang dimaksud dengan jarak minimum adalah saat para pemain berada di posisi yang berdekatan di sekitar pemegang bola. Struktur ini terdiri dari 4 pemain yang berkumpul di area tengah dengan jarak yang berdekatan. Kedua pemain sayap akan masuk ke dalam sehingga membantu struktur diamond terbentuk di tengah. Jarak minimum membuat pemegang bola punya beberapa opsi umpan di dekatnya. Dengan begitu, PSIM dapat membongkar pertahanan lawan yang rapat dengan umpan kombinasi. Seperti contoh di sini, Vidal yang bergeser dari sayap ke antar lini membentuk struktur diamond dan menciptakan overload di tengah. Kemudian, dari struktur dengan jarak yang berdekatan ini, PSIM dapat melakukan umpan 1-2 dan menembus pertahanan rapat dari Persik Kediri. Selain itu, struktur pemain yang padat di tengah juga bisa jadi alat untuk melakukan counter press dengan cepat setelah kehilangan bola, sehingga mereka dapat tetap menjaga momentum serangan dan menekan di sepertiga area lawan. Secara garis besar, PSIM mengandalkan umpan kombinasi dalam upaya merusak pertahanan lawan. Pergerakan pemain yang dinamis dapat mengacaukan marking lawan, sehingga bola dapat progres hingga ke area sepertiga akhir. Saat tanpa bola, tim asuhan Van Hastel dapat bertahan secara adaptif, namun tetap dengan prinsip proaktif. Seperti contoh, di sini PSIM melakukan marking hybrid dengan 4 pemain di setengah area Persis Solo. Sebagai pressure pertama, aliran bola ke kiri memicu press dari Halyeta
sambil menutup jalur umpan menuju Sheng yang invert ke lini tengah. Kemudian, di tengah mereka langsung menutup 3 opsi umpan di depan Sutanto, sehingga memaksanya untuk kirim umpan panjang ke depan. Dengan menjaga opsi umpan lawan secara hybrid, taktik ini efektif mengganggu build-up mereka dan mengurangi kontrol lawan atas bola. Hasilnya dapat dilihat pada proses gol pertama ke gawang Persis Solo. Pada build-up fase awal Persis, PSIM melakukan high press dengan 4 pemain di area sepertiga akhir. Ada 2 hal yang menjadi kunci di sini. Yang pertama adalah pressing Halyeta ke area kiper yang bertujuan untuk membatasi ruang dan waktu lawan, sehingga memaksa kiper long ball ke depan. Yang kedua adalah positioning dari Corve yang berada di antara Clayton dan Jordi Tutuarima, sehingga ia dapat intercept bola tanggung dari kiper. Selain 4-2-3-1, PSIM juga dapat bertahan dengan struktur 4-1-4-1 di mid block. Walaupun bertahan di area yang lebih rendah, mereka tetap berusaha melakukan tekanan untuk merebut bola atau minimal mengganggu proses build-up lawan. Pressing dari tengah ini bertujuan untuk melancarkan serangan balik sesaat setelah bola berhasil direbut. Dalam hal ini, kita perlu berbicara lebih dalam tentang seorang gelandang dalam negeri yang bernama Farid Shamsuddin. Bermain di posisi gelandang serang, Farid Shamsuddin adalah tipe gelandang yang dibutuhkan dalam taktik sepak bola modern saat ini. Dengan stamina dan determinasi yang tinggi saat tanpa bola, Farid Shamsuddin menjadi nyawa kedua dalam skema pressing PSIM setelah Halyeta. Kemampuannya dalam membaca permainan saat tanpa bola membuat Farid Shamsuddin dapat mendeteksi opsi umpan yang bebas. Dalam aksi pressing, Farid Shamsuddin biasa melakukannya dengan intensitas tinggi secara konsisten. Determinasi dan komitmennya dalam bertahan dapat terlihat saat ia melakukan tekanan dengan cara menempel pemegang bola secara ketat, sehingga lawan dapat kehilangan kontrol bola dan menghasilkan momentum serangan balik. Farid Shamsuddin juga punya peran penting dalam serangan transisi yang berasal dari mid press. Setelah bola berhasil direbut, Farid Shamsuddin konsisten membuka diri di antar lini sebagai penyambung serangan menuju pemain di sayap yang siap menekan dengan memanfaatkan ruang kosong di salah satu sisi. Selain jadi konektor, Fareza juga dapat langsung menjadi inisiator serangan balik dengan progres bola ke depan lewat dribble. Namun dalam salah satu momen counter di laga lawan Persis Solo, terlihat bahwa pengambilan keputusan menjadi satu hal yang masih perlu diperbaiki. Sebagai tim promosi, pencapaian John van Assel bersama PSIM merupakan suatu prestasi yang patut diapresiasi. Setelah melihat detail taktik PSIM, kita belajar bahwa main long ball nggak selamanya buruk, seperti yang dikatakan orang selama ini, asal hasilnya efektif. Saya Kevin William, dan sampai jumpa di Mastercard selanjutnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.